Jadi Iya. boarding itu bukan tempat asing lagi. Oke. Bahkan bisa dibilang boarding itu adalah rumah kedua kita. Yang namanya remaja usia SMP SMA, dia itu memiliki daya adaptif ya, daya adaptasi yang sangat tinggi. Capek di dalam boarding itu adalah bukan capek yang membahayakan, tetapi capek yang sehat. Terus juga kan di rumah anak juga udah terbiasa disiplin, Ustaz. Nah, pas masuk boarding Insan Tama, alhamdulillah level disiplin tuh meningkat. Wis, Yang awalnya segini, jadi segini, Ustaz. Better education for better life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Insan Tama Podcast, Better Education for Better Life. Perkenalkan, Ana Muhammad Said Abdurrahman, siswa kelas 11 SMIT Insan Tama Bogor. Alhamdulillah teman-teman, Ana sudah 2 tahun menjalani kehidupan di boarding Insan Tama. Jadi Ana tahu seluk-beluk kehidupan di boarding, baik suka maupun duka. Hari ini spesial banget teman-teman, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Direktur Pendidikan Insan Tama Al-Ustadz Rahmat Kurnia. Beliau yang paling paham akan konsep boarding di Insan Tama teman-teman. Jadi kita akan ngobrol bareng tentang boarding school. Apakah benar boarding itu menakutkan? Apakah benar boarding itu menyeramkan? Atau justru malah bikin kita semakin betah? Jadi buat kalian yang masih ragu bahkan takut untuk masuk kehidupan boarding, siap-siap dapat jawaban yang bikin tenang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semangat. Semangat betul. Saya juga semangat nih Ustadz. Iya harus. Oke, kita langsung ya Ustadz ya. Kita Oke. to the point aja nih. Iya, oke. Ustadz, jujur ya, dulu sebelum masuk boarding Insan Tama, Ana itu takut banget Ustadz. Oh ya. Iya, takut banget. Takut kangen rumah. Takut hidupnya tuh diatur terus. Oke. Bahkan Ana sempat dapat rumor boarding itu kayak penjara, Ustadz. Oh ya. Iya. Oh. Banyak teman-teman Ana yang mengatakan kalau boarding itu kayak penjara. Dan juga ternyata banyak orang tua dan siswa yang nggak boarding itu punya perasaan takut yang sama. Nah itu gimana Ustadz menurut Ustadz sendiri? Oke. Yang pertama ya, kita lihat dari segi fakta dulu nih. Baik. Jadi dari beberapa yang masuk Insan Tama itu kan pasti ada kekhawatiran sebelumnya. Betul. Yang pertama memang ada yang khawatir orang masuk boarding itu karena jauh dari orang tua. Gitu. Jadi ada yang namanya separation anxiety. Jadi takut, dia khawatir jauh dari orang tua gitu. Yang tadinya dia hidup dengan orang tua, apa-apa dari orang tua, ini jauh, takut ini, takut itu, kalau sakit bagaimana, kalau ada kesulitan bagaimana, kalau itu kebayang seperti itu. Overthinking lah ya. Overthinking, ya. Kemudian juga ada yang membayangkan, waduh ini boarding itu capek. Oh iya capek. Kegiatannya padat, penuh. Coba bagaimana energi kita ini kok bisa kehilangan energi habis, nggak sempat istirahat gitu. Itu takut tuh, takut. Kegiatan penuh sekali. Ada juga yang khawatir aturannya ketat. Jadi nggak bisa bebas gitu ya? Nggak bebas, handphone kagak boleh, hanya boleh kan di Insan Tama itu Sabtu atau Ahad, ya itu. Kemudian WA-WA-an aja atau misalnya video callan ya, cewek cowok gitu, ikhwan akhwat kagak boleh. Kok ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu loh ininya. Kemudian misalnya nongkrong gitu ya di kafe di mana ya bareng-bareng campur laki perempuan nggak boleh. Jadi ini kok aturannya kok ketat banget gitu kayak begitu tuh. Nah, belum lagi ada yang mengatakan bahwa ini beban belajarnya dari malam. Coba bayangkan,
dari jam 4, kemudian udah tahajud tuh. Kemudian habis itu sholat subuh, taklim. Habis itu belajar, belum kegiatan. Belum malamnya ada tahfidz. Ya, belum ada tugas pula. Ya, bikin presentasi. Jadi beban banget ini. Ya, emang kita ini batu apa? Serba kuat. Gitu. Kira-kira itu kalau fakta. Nah, saya justru malah ingin balik tanya nih. Syahid kan udah berapa tahun di sini? 2 tahun ya. Kalau di boardingnya 2 tahun, tapi kalau di Insantamanya 11 tahun, Ustaz. Wah, luar biasa. Nah itu coba pengalaman Syahid itu apa seserem yang dibayangkan beberapa orang itu boarding itu gimana? Sebenarnya dulu juga sempat takut, Ustaz. Oke. Karena sempat homesick banget. Oh. Jadi bener-bener awal-awal masuk tuh ya, minggu-minggu pertama, anak tuh gak betah banget di Insantama. Di boarding ya, di boarding Insantama. Itu kayak, aduh, pengen pulang, capek, kegiatannya banyak, apalah segala macem. Jadi emang kayak setakut itu. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah berkurang. Ya karena di boarding itu banyak teman-teman yang solid. Oke. Terus juga ya mereka saling dukung. Bahkan para muadib sendiri itu kayak keluarga kedua loh. Jadi boarding itu bukan tempat asing lagi. Bahkan bisa dibilang boarding itu adalah rumah kedua kita. Wah, keren amat begitu, antum ini. Oke. Dan juga lanjut nih, Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang kalau di boarding atau Insantama itu kegiatannya banyak Epol. Iya. Banyak banget. Iya. Dari awal bangun kita disuruh tahajud. Terus habis itu taklim. Dilanjut sekolah dan lain sebagainya. Lalu di sekolah kita belajar. Malamnya kita tahfiz. Belum lagi ada kegiatan OSIS dan lain sebagainya. Itu banyak orang tua yang khawatir. Itu apa anak mereka gak kecapean gitu loh. Dengan kegiatan yang demikian banyaknya itu, dengan waktu yang sama-sama saja, sekitar 24 jam saja. Itu orang tua tuh khawatir. Anak saya takut kecapean, takutnya mereka kewalahan. Nah, itu gimana Ustaz untuk menjawab kekhawatiran para orang tua tersebut? Oke. Jadi kita pertama coba lihat penelitian ya. Banyak penelitian baik itu nasional maupun internasional, di jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal nasional itu yang menyatakan karakter remaja itu beda dengan karakter orang tua. Satu, usia SMP dan usia SMA itu dia dikatakan itu memiliki energi tertinggi dibandingkan dengan masa hidup yang lain. Gitu. Soalnya lagi masa prima-primanya lah. Lagi masa prima-primanya. Betul. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dibayangkan oleh orang tuh, aduh kecapean nih. Justru anaknya itu mungkin kekurangan capek gitu. Iya. Itu. Ya kan? Antum merasakan tuh? Kadang seperti itu, Ustaz. Lah iya, coba buktinya begini. Udah capek. Jam 4 pulang ke boarding, masih futsal coba. Iya. Karena juga basket sampai tekor malamnya. Nah itu, karena memang energinya sedang tinggi-tingginya. Terus yang kedua, yang namanya remaja, usia SMP, SMA, dia itu memiliki daya adaptif, ya, daya adaptasi yang sangat tinggi. Gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin rasa capek, tapi lama-lama dia akan bisa menyesuaikan diri gitu. Kemudian yang ketiga, ketika dia itu memiliki kegiatan yang padat gitu ya, kemudian rasa capek yang tinggi, tetapi ketika ada yang namanya adalah lingkungan yang menstimulasi, yang merancang, stimulating environment, itu akan meningkatkan daya resiliensi, daya lenting, daya tahan banting bagi si siswa itu. Nah, artinya kalau saya lihat ya, apakah capek boarding itu? Lu pasti capek. Jangankan boarding, kagak boarding aja capek. Iya. Pasti. Nah, hanya masalahnya saya lihat capek di dalam boarding itu adalah bukan capek yang membahayakan, tetapi capek yang sehat. Nah, itu. Nah, saya ingin tunjukkan ya. Ini beberapa waktu yang lalu itu boarding itu mengadakan semacam survei ke siswa boarding sendiri itu. Iya. Ke siswa boarding sendiri. Antum mungkin ngisi juga itu. Iya, ngisi juga. Ini saya ingin bacakan beberapa ya. Baik. Yang dirasakan oleh siswa boarding Insantama ini. Ana mensyukuri bagaimana cara hidup sendiri atau mandiri.
berarti mendapatkan kemandirian meskipun capek. Betul. Menjadi lebih paham agama Islam, membentuk kepribadian yang lebih disiplin, ilmu Islam yang sangat berguna dalam setiap kegiatan hidup sebagai muslim atau muslimah. Anak menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sifat-sifat buruk yang berusaha Anda hilangkan dan sifat-sifat baik yang berusaha Anda munculkan. Anak menjadi lebih semangat dalam melakukan ibadah. Jadi rajin beres-beres, rajin ikut kajian, rajin melakukan ibadah sunnah, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi mandiri dan terampil, menjadi pemimpin yang berkarakter kuat, menjadi lebih baik dan merasa mengubah sikap-sikap kita yang dulunya buruk. Kita semua bisa mulai belajar untuk menjadi lebih rajin, belajar ibadah. Ada hal-hal yang belum sepenuhnya anak ketahui sih, karena ada training bulanan juga memang. Penting itu. Ana jadi lebih semangat untuk memperbaiki ibadah Ana yang belum sempurna. Alhamdulillah. Ada juga mengatakan begini nih, bergerak bersama untuk melakukan kebaikan. Ana lebih paham Islam dan semakin rajin mengamalkannya. Dengan adanya bahasa Arab tambahan dan tahfidz tambahan, kemampuan Ana lebih dari siswa non-boarding. Ya, dapat melangkah lebih dekat ke surga dan Masya sebagai pemimpin Allah. Ansarullah. Ini yang saya catat dari survei itu. Dapat mendekatkan diri kepada Allah, membuat anak makin terjaga ibadahnya kepada Allah, makin menjaga aurat, disiplin, tertib, dan lain-lain. Anak bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Anak menjadi lebih baik, lebih mandiri, lebih soleh, amin, dan lain-lain. Amin. Cuman capek banget. Nah gitu. Cuman capek banget. Apalagi kalau misalkan ada tugas yang harus dikerjain malam, otomatis tidurnya jadi lebih malam dong. Sedangkan besoknya harus bangun tahajud jam 3. Jadinya tidurnya cuma sebentar. Dan besoknya harus ngelakuin aktivitas lagi, kayak taklim gitu, sekolah dan lain-lain. Capek banget ya Allah. Nah ini, gitu. Jadi kelihatan capek tapi menikmati, ya kan? Betul nggak? Betul. Capek tapi dia itu mendapatkan banyak hal gitu. Ada lagi yang mengatakan begini, boarding membantu membentuk kepribadian muslim yang utuh, berilmu, beramal, berukhuwah, dan bermental juang. Boarding bukan sekadar tempat belajar, tapi juga tempat pembentukan karakter dan persiapan untuk masa depan. Mantap. Ada lagi yang mengatakan begini nih, Syahid nih. Banyak banget ya Allah. Intinya Ana merasa hal tersebut bisa merubah Ana menjadi lebih baik. Coba bayangkan. Jadi jangan dibandingkan antara yang dikhawatirkan oleh orang tua, capek begini, capek begitu, rupanya yang dialami itu berbeda. Memang capek, tetapi capek yang di dalamnya ada kenikmatan. Kenapa? Karena boarding itu ritmis. Dia itu ada ritmenya. Ada waktu bangun malam, ada waktu untuk sholat, ada waktu zikir, ada waktu taklim, ada waktu belajar, ya kan? Ya, betul. Pagi-pagi ada waktu makan, ada waktu istirahat, Waktu olahraga juga ada. Ada waktu olahraga juga, bahkan baris berbaris, ya Iya, toh? betul ada. Gitu. Kemudian ada waktu untuk tahfidz, ada waktu untuk ketemu sama muadib-muadibah, ya kan, wali kamar di situ, ada waktu untuk ngobrol. Minggu ketiga ada waktu untuk pulang ke rumah. Gitu. Jadi ritmis gitu loh. Kelihatan capek, padat, tetapi teratur. Nah, justru inilah yang penting. Coba pikirkan ya oleh Syahid sendiri. Kalau saya nih sebagai orang tua atau mungkin sebagai Syahid lah kalau saya masih muda itu, saya akan mengatakan kita ini lebih takut anak kita ini tidak punya kegiatan, akhirnya bebas liar kemana-mana, bahkan bingung memanfaatkan waktu, dibandingkan dengan anak kita yang punya banyak kegiatan yang teratur sekalipun mungkin padat. Karena apa? Karena yang akan didapatkan di situ adalah kemandirian, kemudian tahan banting, daya lenting, daya adaptasi, dan itu yang menyebabkan kesuksesan. Pernah tahu nggak? Ada penelitian di Harvard ya? Harvard di Amerika. Jadi ada Harvard Study of Adult Development. Jadi ada studi Harvard yang berkaitan dengan perkembangan orang-orang dewasa. Penelitiannya tahu nggak berapa tahun? Berapa? 80 tahun. Dari
80 tahun penelitiannya itu. Oh, 80 tahun. Iya, karena Harvard yang melakukannya. Jadi panjang sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah karakter, hubungan sosial. Ya, jadi ada karakter, kemudian ada hubungan sosial, dan ada self control, kontrol diri. Itulah penentu kebahagiaan dan kesuksesan. Di boarding itu semua dapat, gitu loh. Apalagi basisnya adalah Islam. Jadi mungkin saja capek, tapi capek yang sehat dan mensukseskan. Nah, begitu. Masya Allah. Nah, kalau dari Ana sendiri sih emang bener, emang capek banget saat Ana mengikuti ritme kehidupan boarding itu ya, capek banget. Tapi Ana merasakan banget manfaatnya gitu, Sat. Apa manfaat yang antum merasakan? Salah satunya Ana jadi tahu diri. Jadi misalkan gini, waktu taklim, ya itu waktu belajar gitu loh, bukan waktu buat tidur. Gitu. Jadi kita bisa kontrol diri. Jadi kalau waktu belajar, buat belajar. Waktu tidur ingat belajar? Enggak. Tidur lah. Tidur mana bisa belajar sambil tidur? Mimpi tidur namanya. Terus. Terus juga kan di rumah Ana juga udah terbiasa disiplin, Sat. Nah, pas masuk boarding Santama, alhamdulillah level disiplin tuh meningkat. Yang awalnya segini, jadi segini, Sat. Bukan segitu. Kalau dari 0 sampai 10, waktu di rumah berapa? Di rumah misalkan 7 lah. 7. Oke, 7. Sekarang berapa? 9. OTW 10 lah. Keren amat itu. Iya. Jadi emang bagus banget Insantama nih. Tapi capek. Capek pasti. Jadi milih tidak capek, disiplin tidak meningkat, atau milih capek dalam rangka meningkatkan disiplin? Yang kedua pasti. Disiplin tapi tetap meningkatkan kemampuan diri. Begitu, Ustaz. Itu dia. Dan kalau mau dibandingin dari awal masuk sampai sekarang, ya Ana udah meningkat pesat, Sat. Itu pokoknya banyak banget perubahan alamin gitu. Alhamdulillah. Oke. Dan Ana dapat kabar dari yang lainnya, Sat. Katanya boarding Santama itu bisa membentuk 7 karakter utama siswa. Oke. Dan 7 karakter ini ditanamkan pada masing-masing siswa. Oke. Baik di sekolah maupun di boarding. Nah, kalau Ana rasakan sih emang bener banget. Tapi yang Ana pertanyakan di sini, itu bagaimana sekolah maupun boarding memastikan bahwa karakter-karakter tersebut itu ada dan terlihat pada setiap masing-masing siswa. Oke. Baik. Jadi 7 karakter itu 7 karakter utama yang diringkas ke dalam 4 fungsi boarding. Betul. Nah, masih ingat kan? Ya. Oke. 1, ya. Di dalam boarding itu kita punya fungsi yang namanya fungsi living Islam. Betul. Ya, jadi kehidupan Islam. Nah, disitulah yang mungkin antum merasakan. Ya. Jam 3, setengah 4, paling telat jam 4 kan? Kan sudah dibangunkan oleh Amir Ghurfah, oleh ketua kamar kan? Betul. Kemudian dibantu oleh wali kamar, Rois Kisem sama wali kamar kan? Itu. Kemudian kalau tidak bangun diapain? Kadang disemprot pakai air, Sat. Iya, gitu. Gitu. Kalau sekarang itu ada penyemprotnya sendiri, Sat. Ada penyemprot sendiri. Jadi divisi OSIS tuh beli semprotan buat bangunin orang tidur. Iya. Sekarang kan jadi bangun. Kalau di rumah, kira-kira orang tua ngebangunin nggak untuk sholat malam? Kan jarang. Kalaupun dibangunin, bangun sholat tahajud. Ntar. Kira-kira maksa nggak sampai bangun? Enggak. Paling juga, anak emang susah. Betul tidak? HP mulu. Akhirnya ngantuk paginya. Iya, di boarding itu ya begitu. Jadi yang tidak bangun malam jadi bangun. Di rumah nggak bisa kayak begitu, ya kan? Kemudian yang kedua, habis board itu kan ke masjid tuh, ya. Kemudian di situ sholat tahajud, kemudian sampai sholat subuh, kan gitu. Kan ke masjid terus. Iya. Itu kan dipaksa harus ke masjid. Ada habituasi, ada pembiasaan. Sekarang di rumah, anak SMA tidak mau ke masjid, kira-kira orang tuanya berani apa? Kan susah lah, betul nggak? Nggak berani maksa. Karena kalau, kamu ke masjid, dibilang bapak juga kagak. Gitu, takut dibegituin, malah ngelawan balik. Membalikan fakta. Kalau bapaknya misalnya ke masjid juga, mungkin capek tadi malam ini ada deadline harus laporan OSIS misalnya kan begitu. Tapi kalau di sini di boarding itu pasti ada pengkondisian. Pengkondisian.
Begitu juga misalnya taklim dan seterusnya. Nah, jadi dalam living Islam itu satu dibiasakan kehidupan Islam, mulai dari ibadahnya, ya kan? Kemudian tolong menolongnya di situ. Kemudian saum sunnah. Betul. Antum kan Senin Kamis saum sunnah, ya kan? Nah, itu kan dikondisikan. Coba di rumah, susah sekali mengkondisikan itu toh. Betul. Kemudian Senin buka bersama, Kamis buka bersama, kan begitu. Ini ada pengkondisian. Tilawah kan ada waktunya, habis maghrib, tahfidz kan ada waktunya, dan seterusnya. Artinya proses ibadah itu ada pembiasaan. Bahkan bagi yang belum biasa kan dipaksa dulu. Karena kalau nggak dipaksa nggak mungkin biasa toh. Nah, masalahnya kalau di rumah itu pemaksaan ini yang tidak terjadi, kan gitu. Kalau di sini dipaksa oleh sistem. Satu itu. Kemudian dalam living Islam ya juga kita dibiasakan bagaimana cara berpikir Islam. Jadi tidak akan melakukan sesuatu yang haram, ya, hanya akan melakukan yang dibolehkan. Yang wajib tidak mungkin ditinggalkan. Nah, itu ditanamkan dulu tuh, ya kan? Ditanamkan kemudian dipraktekkan. Ini living Islam. Yang di rumah itu seringkali ini sulit untuk dipraktekkan. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fungsi sakofah. Nah, di boarding Insan Tama itu kan diajarin bahasa Arab. Betul. Kalau tidak boarding, ibunya harus ngajarin bahasa Arab. Bapaknya harus ngajarin bahasa Arab. Itu pun kalau dianya mau. Kalau mau dan kalau bisa. Dan kalau waktunya ada. Iya. Nah, kalau semuanya tidak ada bagaimana? Nggak bakal bisa. Nggak akan bisa. Betul. Kemudian misalnya tilawah Quran. Setiap pergantian, ini kalau di sekolah setiap pergantian pelajaran baca Quran. Betul. Kemudian kalau di boarding habis maghrib kan baca Quran. Kemudian hafalan Quran. Betul. Nah, sekarang di rumah, kebiasaan ini kan rada-rada susah. Yeah. Kenapa? Karena yang membiasakannya kan diri sendiri sama orang tua. Kalau di boarding, itu kan bareng-bareng. Semuanya. Diri sendiri, kemudian sesama teman kamar, ada Amir Gurpah, Rois Kisem di situ, ada pengurus OSIS di situ, ya. Kemudian ada wali kamar di situ, belum lagi ada mudir. Gitu. Jadi semua-muanya itu berjalan, sehingga sakofah ini itu didapatkan ya. Di samping kan di sekolah ada fikih, ada macam-macam gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kejamahan, sistem bergu. Kan? Sistem bergu kan ada yang namanya piket ibadah, ya. Di situ mempersilahkan orang-orang yang masuk ke masjid, mengatur barisan sholat dan segala macam. Sekarang kalau tidak boarding di rumah, kapan itu kita belajar ngatur barisan sholat? Kan tidak ada. Betul tidak? Betul. Kalau di boarding kan di sini dapat toh? Dapat. Kemudian ada sistem bergu. Wah, itu ada Amir Gurpah gantian kan? Belum lagi ada piket gantian. Kalau misalnya piket makan gitu kan, itu kita bantu ngasih makan, ngasih snack, kemudian pulang belakangan, ya kan? Dilihat kalau ada misalnya yang tumpah-tumpah, nyuruh jangan sampai mejanya itu ditinggalkan dengan kotor kan gitu. Betul. Kalau masih ada yang tersisa, dia yang menyapu segala macam. Ini kan menumbuhkan karakter kepemimpinan. Gitu, yang basisnya adalah Islam, sehingga jadi kepemimpinan Ansarullah. Jadi sistem bergu seperti itu. Jangankan begitu, keluar boarding aja kan nggak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah toh, gitu. Betul. Nah, ini dibina terus. Kemudian yang keempat itu adalah kejuangan. Disitulah ya kita itu bukan hanya masalah pribadi. Kalau masalah pribadi itu kan, saya mimpi besarnya ingin jadi pengusaha Muslim, ya. Soleh lagi kaya, misalnya gitu. Mau jadi dokter dan ahli tafsir, misalnya kayak begitu. Itu pribadi, ya kan? Tapi dalam kejuangan itu kita disadarkan, siswa dididik bahwa hidup di dunia itu bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah kelompok komunitas sebagai anak. Bagaimana kita itu bukan hanya sukses diri sendiri, tapi membawa keluarga ini masuk surga bersama-sama, soleh bareng-bareng gitu loh. Dan yang ketiga adalah sebagai umat Islam. Jadi dia
akan menjadi part of perjuangan umat Islam. Betul. Sehingga yang ada di pikirannya itu bukan egois diri sendiri, ya kan? Tetapi bagaimana dia berkontribusi untuk memahamkan Islam, ya, dakwah, ya, kepada sesama teman, ya, yang ada di boarding itu. Nah, ini kita tetapkan dulu. Ini sudah kita tetapkan. Thread ini loh yang harus dilakukan di boarding. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah ada indikator-indikator. Namanya SKU. SKU-SKK. SKU-SKK. Hafal betul antum. Alhamdulillah. Mantap ya. Jadi standar kecakapan umum. Itu di situ ada. Baik menyangkut kepribadian Islam, kemudian sakofahnya, ilmu kehidupannya kan gitu. Kemudian SKK, standar kecakapan khusus. Nah, itu sudah jadi ibaratnya yang harus dicapai itu udah kita tulis. Sudah tertulis. 1, 2, 3, udah. Nah, kemudian yang ketiga, dibimbinglah lewat proses, kan gitu. Nah, berproses itulah baik di sekolah ataupun ketika di boarding. Nah, di dalam boarding itulah di dalam 4 fungsi itu. Nah, oleh karena itu maka ini yang kita lakukan. Nah, jangan antum aja yang nanya saya mau nanya. Oke, siap. Sekarang antum itu yang antum merasakan gimana terkait dengan fungsi boarding, karakter, macam-macam bagaimana itu? Kalau yang paling Ana rasakan sih, Ana lebih berani, Ustaz. Contohnya tuh yang kemarin. Oke, apa? Ana tuh dapat kesempatan dan amanah untuk memimpin sebuah kegiatan. Oke. Kegiatan LKMM 2025. Nah, di situ Ana antum ketuanya nih? Ketuanya, Ana. Oke. Alhamdulillah. Oke. Di situ Ana bisa melatih soft skill public speaking, manajemen waktu, manajemen teman-teman dan lain sebagainya. Itu pokoknya dapat banget lah di situ. Oke. Terus juga kemampuan Ana dalam berbahasa Arab juga meningkat, Ustaz. Oh ya? Karena talim tadi. Oke. Ya juga karena niatnya juga. Ana pengen belajar bahasa Arab karena di rumah nggak mungkin kita belajar bahasa Arab. Susah kan? Apalagi ada godaan HP misalkan. Susah gitu. Dan juga yang kalau terkait ini pas LKMM kan ada safar tuh. Ya. Bagaimana tentang fikih safar segala macam, antum dapat juga itu? Dapat. Jadi sebelum kita berangkat tuh ada pelatihan-pelatihan dulu, kayak pelatihan manajemen packing. Terus juga ada pelatihan fikih safar. Itu dijelasin semuanya. Makanya pas kita berangkat ke sana itu kita udah siap lah istilahnya. Jadi udah bener-bener dengan persiapan matang. Di sana itu antum sebagai ketua nih, itu apakah hanya untuk pribadi atau sebenarnya untuk masyarakat di sana? Untuk masyarakat sana juga. Jadi kadang kalau misalkan ada kumpul bareng warga nih, Ana bisa membantu memberikan saran. Jadi kita saling tuker ide lah istilahnya. Begitu, Ustaz. Jadi antum itu SMA tapi pikirannya sudah dewasa. Alhamdulillah. Bukan dewasa pikirannya ke SMA-an. Oke. Keren. Dan yang paling terasa di boarding juga sih, Ana lebih percaya diri, Ustaz. Oh ya? Jadi lebih sering tampil ke depan. Dulu waktu SMP lah iya masa iya tampil ke belakang, tampil di depan. Dulu tuh waktu SMP, Ustaz. Ana tuh kayak untuk maju melaksanakan misalnya kultum. Itu Ana takutnya minta ampun. Tapi sekarang kalau ada kultum malah pingin maju. Ana aja sini. Kalau misalnya ada teman-teman yang nggak mau, sini Ana aja. Bentar, ini menarik. Kok bisa berubah? Itu memang karena di boarding ya? Pertama karena Ana memiliki kemampuan untuk berubah. Dibantu dengan keadaan di boarding. Jadi itu kehidupan di boarding itu membantu Ana banget. Membantu siapapun yang memiliki keinginan untuk berubah. Jadi itu boarding Santama itu sangat membantu isinya. Ya tadilah yang disebut dengan lingkungan yang menstimulasi. Ya gitu. Betul. Sebelum ditutup nih, Ustaz. Iya. Apa pesan Ustadz untuk sahabat Insantama Podcast? Baik. Pesan saya adalah bahwa boarding itu bukanlah tempat yang menakutkan. Catat. Tapi boarding itu adalah tempat untuk menempa diri, mengembangkan diri, bukan hanya menjadi siswa yang cerdas, tetapi juga menjadi siswa yang soleh dan peduli kepada masa depan umat. Menjadi calon pemimpin Ansarullah. Itu pesan saya. Singkat, padat, dan Masya Allah tabarakallah. Closing antum apa? Closing anak. Nih. Jadi teman-teman, boarding itu memang bukan tempat untuk
kita bersantai-santai. Hmm. Bukan tempat yang gampang. Oke. Justru di boarding itulah proses kita ditempa dengan sebaik mungkin, dengan kesibukan yang luar biasa, tapi manfaatnya juga luar biasa. Dan dari pengalaman Ana sendiri, boarding Insan Tama bikin Ana lebih islami, lebih mandiri, dan insya Allah siap menjadi pemimpin di masa depan. Luar biasa. Masya. Jadi boarding itu capek tapi bahagia. Betul. Bukan Oke. capek yang sia-sia. Bukan capek yang sia-sia. Apalagi capek membawa malapetaka. Itu Bukan dia. itu. Betul. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau ayah bunda, apa sih kekhawatiran terbesar soal boarding? Dan kalau kalian, teman-teman yang gak boarding, apa yang bikin kalian penasaran soal kehidupan di boarding? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Insan Tama School. Sampai jumpa di episode berikutnya Insan Tama Podcast, Better Education for Better Life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustadz. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah.